Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, perkenalkan nama saya Rina Ardila. Saya dari UT UPBJJ Pekanbaru. Saya semester 5. Nah, di sini saya ingin menanyakan pertanyaan tentang seputar mengajar di kelas. Ya, boleh. Nah, Bu, ini ada pertanyaannya. Yang pertama, Ibu, bagaimana cara Ibu menjelaskan materi tentang pemerintahan pusat agar mudah dipahami oleh siswa kelas 4? Oke. Untuk materi tentang pemerintahan pusat, itu pertama dimulai dengan kita ketika masuk kelas itu kan tentu bertanya kabar dengan siswa, mengabsen, pembukaan atau mungkin bisa dengan ice breaking. Kemudian kita mulai dengan mengaitkan materi dengan hal-hal yang dekat dengan kehidupan mereka. Seperti nanti kita bisa menunjukkan gambar presiden. Terus kita nanti bisa kaitkan dengan upacara bendera yang sering dilakukan tiap Senin itu, atau berita lain yang sering mereka dengar di televisi. Kemudian bisa juga kita gunakan dengan media visual seperti gambar, video ataupun tabel untuk memvisualisasikan struktur pemerintahan tersebut, serta memberikan contoh kasus yang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Ya, nah kemudian Bu, ini ada lagi, apakah mereka langsung tertarik dengan materi tersebut, Bu? Pertama kita sampaikan tentu tidak semua siswa langsung tertarik, tapi dengan kita bercerita, memberi contoh nyata, jadi mereka itu jadi lebih antusias. Dengan misalnya dengan jalankan tugas presiden, dengan membandingannya seperti pemimpin dalam kelompok mereka, kalau mereka itu lagi dikasih tugas dengan kerja kelompok, kan di setiap kelompok itu kan ada yang bisa jadi ketuanya seperti itu. Iya, Bu. Nah, lalu kalau ada siswa yang kurang memahami atau terlihat bingung, apa yang biasanya Ibu lakukan? Bisa kita ajak diskusi, bertanya secara langsung, bisa juga dengan permainan atau kuis ringan supaya mereka aktif berpikir dan tidak merasa bosan. Jadi penting ya Bu, mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa. Sangat penting. Jika setiap kita memberi pelajaran ke anak itu, langkah awal itu tetap kita harus mengaitkan materi itu dengan kehidupan mereka sehari-hari, karena dengan begitu bisa meningkatkan minat belajar siswa. Ketika siswa melihat relevansi materi dengan kehidupan sehari, mereka lebih termotivasi untuk belajar. Terus kemudian bisa juga memudahkan siswa dalam memahami materi karena itu dilalui hari-harinya. Oh iya ya. Kemudian itu juga membantu menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Jadi penting kita mengaitkan materi itu dengan kehidupan sehari-harian peserta didik. Kan seperti itu. Ya Bu, mungkin ada pesan dari Ibu untuk Rina, gimana ini kan udah tugas 5 ya. Jadi untuk kedepannya gimana sih biar Rina lebih percaya diri untuk mengajar di kelas? Ya, kunci utama kita belajar di kelas itu, yang pertama kita melakukan persiapan. Terus kemudian kita menganggap anak itu memang sebagai anak kita, sebagai kawan kita. Kemudian guru adalah tugas yang mulia. Ya, jadi apa yang kita berikan kepada anak itu bukan hanya ilmu, juga pesan-pesan yang bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus Rina juga, kalau ibu lihat dari mengajar udah bagus ya, udah memang nampak ciri-ciri sebagai seorang guru. Tetap semangat Bu. ya, percaya diri, yakin kita pasti bisa. Itu aja. Ya. Terima kasih Bu atas jawabannya dan motivasinya untuk Rina. Semoga Rina kedepannya bisa lebih lagi untuk mengajar dengan baik. Oke ya. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.